Soal dan pembahasan IPA kelas 6 SD paket 7 bagian 4. Soal nomor 31, perhatikan gambar berikut. Agar lampu L1, L2 menyala dan lampu L3 padam, hal yang harus dilakukan adalah: A. Saklar S1 diputus dan saklar S2 disambung. B. Saklar S2 diputus dan saklar S1 disambung. C. Saklar S1 dan S2 disambung. D. Saklar S1 dan S2 diputus. Jawabannya adalah A. Saklar S1 diputus dan saklar S2 disambung. Prinsip rangkaian listrik yaitu listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Saklar tertutup, arus listrik mengalir. Saklar terbuka, arus listrik tidak mengalir. Agar lampu L1 dan L2 menyala dan L3 padam, maka saklar S1 diputus dan saklar S2 disambung. Nomor 32. Sumber daya alam berikut yang tidak dapat diperbarui adalah: A. Tumbuhan, hewan, dan air. B. Hewan, air, dan tembaga. C. Air, mutiara, dan tiram. D. Berlian, emas, dan nikel. Jawabannya adalah D. Berlian, emas, dan nikel. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang sulit dipulihkan dalam waktu cepat. Contohnya berlian, emas, dan nikel atau hasil tambang. Soal 33. Penambangan emas di dekat aliran sungai jika dilakukan terus-menerus akan mengganggu kelestarian lingkungan karena: A. Hewan yang hidup di sungai bertambah banyak. B. Menimbulkan banjir di daerah tersebut. C. Air sungai menjadi tercemar. D. Menyebabkan hujan asam. Jawabannya adalah C. Air sungai menjadi tercemar. Penambangan emas secara terus-menerus dapat mengganggu kelestarian lingkungan karena air sungai menjadi tercemar. Soal nomor 34, perhatikan gambar berikut. Proses dauh air yang ditunjukkan oleh huruf X tanda panah adalah: A. Proses turunnya hujan. B. Proses penguapan air hujan. C. Proses pembentukan awan. D. Proses penyerapan air hujan. Yang benar adalah B. Proses penguapan air laut. Daur air terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu evaporasi atau penguapan, kondensasi atau pendinginan uap air, 3. Presipitasi, turunnya air dalam bentuk hujan, 4. Dan infiltrasi, penyerapan air ke dalam tanah. Berdasarkan gambar, proses dauh air yang ditunjuk huruf X adalah penguapan air dari badan-badan air atau evaporasi. Perhatikan bagan daun air berikut ini. Tahapan yang pertama adalah evaporasi. Kemudian
kondensasi. Kemudian presipitasi, dan terakhir infiltrasi. Soal nomor 35. Pengaruh kegiatan membuat lubang bipori terhadap daur air adalah: A. Memperlambat laju kondensasi, B. Memperlambat laju transpirasi, C. Mempercepat laju evaporasi, D. Mempercepat laju infiltrasi. Jawaban yang benar adalah D. Mempercepat laju infiltrasi. Pengaruh bipori terhadap daur air adalah dapat mempercepat laju penyerapan air ke dalam tanah atau infiltrasi. Soal nomor 36. Di daerah Kalimantan sering terjadi banjir. Hal ini diakibatkan kawasan hutan di Kalimantan semakin berkurang, sehingga menyebabkan hutan tidak mampu menahan air hujan yang turun. Apa upaya manusia yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir? Jawabannya adalah upaya manusia untuk mencegah banjir diantaranya membuang sampah di tempat sampah atau penampungan sampah. 2. Membuat saluran air yang baik. 3. Menanam pohon untuk membuat daerah resapan air. 4. Rutin membersihkan selokan dan kali dari sampah. 5. Melakukan reboisasi. 6. Membuat biopori. 7. Membuat sumur resapan. Soal 37. Tuliskan urutan bagian pada sistem peredaran darah yang dilalui darah pada peredaran darah besar. Mari kita jawab bersama. Urutan bagian sistem peredaran darah yang dilalui darah pada peredaran darah besar yaitu pada umumnya jantung, seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Urutan secara spesifik sebagai berikut. Urutan peredaran darah besar dimulai dari darah kaya oksigen, bilik kiri, yang ditunjukkan oleh nomor 4. Kemudian ke aorta, ditunjukkan oleh nomor 12. Kemudian dilanjutkan ke nomor 6, yaitu arteri. Selanjutnya ke seluruh tubuh, ditunjukkan oleh nomor 7. Kemudian untuk melanjutkan kembali ke jantung akan melewati vena, ditunjukkan oleh nomor 5. Dan terakhir kembali ke jantung menuju serambi kanan, darah kaya karbon dioksida yaitu nomor 1. Soal 38, tulislah 5 penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi pada sistem pernapasan. Mari kita jawab bersama. 5 penyakit yang disebabkan oleh adanya infeksi pada sistem pernapasan yaitu influenza, faringitis, laringitis, asma, bronkitis, emfisema, pneumonia, kanker paru-paru, dan tuberkulosis atau TB. Soal ke-39, perhatikan gambar berikut. Tulislah energi alternatif yang digunakan pada gambar di samping. Jelaskan juga pemanfaatan energi alternatif tersebut. Mari kita jawab bersama.
Gambar dalam soal adalah panel surya. Energi alternatif yang digunakan adalah cahaya matahari. Selain untuk pembangkit listrik, energi matahari juga dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian, membuat ikan asin, membuat garam, dan menerangi permukaan bumi. Soal nomor 40, tulislah akibat dari gerakan bumi mengelilingi matahari. Mari kita jawab bersama. Akibat dari gerakan bumi mengelilingi matahari atau revolusi antara lain gerak semu tahunan. Gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Terjadinya perbedaan musim. Terbentuknya rasi bintang berbeda-beda.